Selamat datang di Prekbun Daily Question, konten yang menjawab berbagai pertanyaan seputar perjalanan kehidupan murid Kristus. Prekbun Daily Question, jadi murid setiap hari. Salam sejahtera untuk saudara sekalian. Saudara, dalam Prekbun Daily Questions kali ini kita bicara tentang penderitaan. Apa yang dapat kita katakan tentang penderitaan? Kita dapat berkata bahwa penderitaan itu tidak diinginkan, tidak dapat diingkari, tapi tidak dapat dihindari. Tidak diinginkan karena manusia pada umumnya tidak menginginkan penderitaan. Tidak dapat diingkari karena dalam kenyataan penderitaan adalah nyata-nyata kita jumpai dan temui di mana-mana. Kita menjumpai sakit penyakit, kita menjumpai disabilitas, kita menjumpai penuaan, kita menjumpai kematian, dan masih banyak lain lagi. Tidak dapat dihindari karena penderitaan mungkin bisa kita tunda, tapi tidak dapat kita hindari. Misalnya penuaan. Kita bisa menunda penuaan dengan banyak cara. Dengan menjaga pola makan dan pola istirahat misalnya, dengan mengurangi marah, melalui operasi, dan lain sebagainya. Itu semua sangat mungkin untuk kita bisa menunda penuaan, tetapi tidak bisa mencegah penuaan untuk terjadi. Penderitaan tidak diinginkan, tidak dapat diingkari, tapi tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, beberapa orang bertanya, mengapa terjadi penderitaan? Karena sebagai manusia adalah wajar kalau kita ingin tahu alasan dibalik sebuah keadaan, termasuk penderitaan. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba ditilang polisi, maka pertanyaan yang sering muncul adalah, mengapa saya ditilang? Apa salah saya? Oleh karena itu, saudara, adalah lumrah kalau manusia, saudara dan saya, bertanya, mengapa manusia, saudara dan saya mengalami penderitaan? Mungkin pertanyaan ini juga yang menjadi pertanyaan saudara, terlebih di tengah pandemi yang kita hadapi saat ini. Saudara, mengapa terjadi penderitaan? Kalau kita bicara tentang awal mula penderitaan atau sumber pertama-tama penderitaan, dan kalau kita menggunakan kitab Kejadian sebagai acuan atau referensi kita, maka secara lugas kita dapat mengatakan bahwa dosalah penyebabnya. Atau istilah yang biasa kita pergunakan adalah dosa awal. Dosalah yang menjadi sumber penderitaan manusia. Ketidaktaatan dan pemberontakan Adam dan Hawa kepada Tuhan menjadi penyebab mula-mula terjadinya penderitaan. Sebagai contoh, bekerja yang semula dalam mandat dari Tuhan, karena dosa membuat manusia harus berpeluh dan bersusah payah. Beranak cucu yang semula dalam mandat Tuhan juga, karena dosa membuat perempuan merasakan sakit ketika melahirkan. Ini adalah yang dapat kita jumpai ketika kita mempelajari kitab Kejadian. Ketika kita, manusia yang bertuhan, mengalami penderitaan, kita rindu Tuhan melakukan sesuatu atas penderitaan yang kita alami, bukan? Oleh karena itu banyak orang bertanya, apa yang Tuhan lakukan terhadap penderitaan yang dialami manusia? Kalau kita memperhatikan dan mempelajari Alkitab, ada beberapa sikap yang Tuhan lakukan terkait penderitaan manusia. Yang pertama, saudara, Tuhan tidak menghendaki ciptaannya mengalami penderitaan. Kalau kita mencermati Alkitab, tidak sulit bagi kita untuk menjumpai satu prinsip sederhana, yaitu Tuhan tidak menghendaki ciptaannya mengalami penderitaan. Seperti orang tua yang baik yang tidak menghendaki anak-anaknya mengalami penderitaan, demikianlah Tuhan kita. Ia memang mendisiplin, tetapi tidak bermaksud untuk membuat kita menderita. Seperti itulah Tuhan kita. Kehendak ini, saudara, secara konkret diwujudkan dalam bentuk peringatan. Dan peringatan selalu diberikan di depan sebelum peristiwa terjadi. Sebagai contoh, saudara, sebelum Adam jatuh dalam dosa, Tuhan sudah lebih dahulu memberi peringatan kepada Adam. Jangan makan buah pohon pengetahuan, nanti kamu mati. Sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan juga sudah lebih dahulu memberikan peringatan kepada Kain.
Dosa sudah mengintip, tapi kamu harus berkuasa atasnya. Kalau kita loncat pada zaman kerajaan Israel Yehuda, sebelum mengalami pembuangan, para nabi berulang kali diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa Israel untuk bertobat dari dosa-dosa mereka. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan sebenarnya tidak menghendaki manusia mengalami penderitaan. Tuhan tidak menghendaki penderitaan. Tapi karena dosa manusia, maka penderitaan menjadi bagian hidup dari manusia. Terhadap penderitaan manusia ini, melalui Alkitab, kita dapat melihat kerinduan Tuhan yang lain, yaitu terjadinya pemulihan. Inilah sikap kedua dari Tuhan, yaitu Tuhan rindu agar manusia mengalami pemulihan. Kerinduan Tuhan ini, saudara, dapat terlihat dari beberapa hal, misalnya janji pemulihan yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa setelah manusia jatuh dalam dosa, bahwa kepala ular akan diremukkan, di samping diberikannya kulit binatang ganti daun ara yang dipakai oleh manusia. Kemudian kita juga bisa melihat janji pemulihan yang diberikan Tuhan melalui para nabi. Kita juga bisa melihat dari perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga mengusir roh jahat. Yang ketiga, saudara, adalah Tuhan itu rela untuk mengalami penderitaan untuk memulihkan manusia. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang menderita. Ketika umatnya jatuh dalam dosa, seperti seorang bapa yang kehilangan anak yang dikasihinya. Seperti itulah penderitaan yang dialami Tuhan. Tetapi tidak berhenti di situ, Tuhan kita rela menderita agar pemulihan dapat dialami oleh umatnya. Melalui inkarnasi Tuhan Yesus yang mengambil jalan penderitaan. Dengan menjadi manusia sepenuhnya, Tuhan Yesus pun mengalami sepenuhnya keterbatasan dan penderitaan manusia. Dalam kitab Yesaya, penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus sudah dinubuatkan demikian. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Untuk memulihkan manusia, Tuhan rela menderita. Yang keempat adalah Tuhan itu mengajak manusia untuk ikut serta dalam pemulihan. Dengan kerinduan agar manusia tidak terus-menerus mengalami penderitaan, Tuhan mengajak kita, umatnya, untuk ikut serta dalam pemulihan ciptaannya. Inilah yang dalam GKI kita kenal dengan istilah kesaksian dan pelayanan. Kita menyaksikan kerinduan Allah agar manusia tidak mengalami penderitaan, dan sekaligus kita melayani sebagai wujud nyata kerinduan tersebut. Oleh karena itu, bagi kita umat percaya, penderitaan yang dialami oleh umat manusia dapat kita maknai sebagai sarana di mana kita menyalurkan kasih dan berkat Tuhan kepada sesama kita. Bagaimana menghadapi penderitaan? Saudara, dari penjelasan di atas, maka ada satu pertanyaan penting lagi yang perlu kita tanyakan, yaitu bagaimana kita menghadapi penderitaan? Menurut Alkitab, ada beberapa hal konkret yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, saudara, jangan menyiksa diri. Menyiksa diri atau membuat diri sendiri menderita bukanlah kerinduan Tuhan. Karena dengan membuat diri sendiri menderita,
itu tidak berarti membuat diri kita semakin rohani atau membuat diri kita semakin benar di hadapan Tuhan. Seperti yang pernah dituliskan Rasul Paulus, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan tangan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, saya ulangi sekali lagi, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jangan menyiksa diri. Yang kedua, tidak menghakimi orang lain. Saudara, ada orang-orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Tetapi tidak semua penderitaan yang dialami oleh seseorang itu akibat dosa dan kesalahannya. Seperti penderitaan yang dialami oleh Ayub. Ayub tidak mengalami penderitaan karena ia berbuat dosa. Demikian pula dengan orang buta yang sejak dari lahirnya yang bertemu dengan Tuhan Yesus dan para murid. Ketika para murid bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Tuhan Yesus menjawab demikian, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara, dari hal-hal ini kita perlu menghindari sikap menghakimi orang lain yang mengalami penderitaan. Menghakimi orang lain adalah bentuk lain dari sikap orang yang terjebak dalam permainan saling menyalahkan seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Kita perlu menghindari sikap saling menghakimi. Yang ketiga, rela menderita untuk pemulihan ciptaan. Tuhan tidak menginginkan manusia mengalami penderitaan. Tuhan menginginkan pemulihan ciptaan. Oleh karena itu, kita perlu ikut serta dalam kerinduan Tuhan untuk memulihkan ciptaannya. Tapi dalam pemulihan ciptaannya, terkadang ada jalan penderitaan yang harus dilalui. Jika ini terjadi, saudara, maka kita perlu bersikap rela seperti yang diteladankan Yesus. Rasul Paulus juga memberikan nasihat yang senada ketika ia menuliskan demikian. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Saudara, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam Breakbone Daily Questions. Jika ada pertanyaan atau komen, silakan ketik dalam kolom komen yang di bawah ini agar saudara bisa kami tanggapi lebih lanjut pertanyaan saudara. Tuhan Yesus memberkati.